Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam YouTube channel saya sendiri. Baik, akhirnya saya mencoba konten untuk sendiri. Cuma akhir-akhir ini ada sesuatu yang ingin saya bahas tentang sesuatu yang kayaknya lagi relevan atau lagi booming ya akhir-akhir ini. Dan mungkin saya ingin meninjau dari sisi pengalaman saya juga. Jadi disclaimer ya di depan. Ini hanya berbagi pengalaman dan tips dan saran. Kalau mungkin cocok ya bisa diambil, kalau mungkin nggak cocok ya menyesuaikan saja. Oke, bagaimana kabarnya sobat-sobat YouTube yang penonton? Moga-moga tetap sehat selalu ya dan tetap betah nonton di channel ini. Karena isinya ya kebanyakan gini-gini, gini-gini aja. Cuma ya saya akan mencoba untuk terus mengembangkan ide-ide yang mungkin bisa dimunculkan dalam konten-kontennya. Oke, langsung saja saya akan mengomentari beberapa yang lagi booming, booming di akhir-akhir ini yaitu adalah acara offline ya. Acara offline yang mulai sering dilaksanakan dan karena memang sudah lebih longgar ya. Jadi aturan pemerintah PPKM ini udah agak longgar. Jadi ada beberapa acara yang sudah boleh digelar yaitu adalah konser. Nah, saya ingat hari Sabtu dan Minggu yang lalu atau mungkin pekan lalu mulai hari Kamis itu ada kegiatan di Balikpapan di kota saya tempat tinggal sekarang ini adalah ada Balikpapan Go Fest ya kalau nggak salah atau itu semacamnya itu di Dome itu ada konser juga sudah bisa dangdutan sudah bisa DJ-DJan dan ternyata event-event konser yang lain pun segera menyusul. Contoh ini adalah Klorin ITK yang digagas oleh Chemical Engineering Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Kalimantan. Dan ini adalah ngundang Teteh Rosa. Oke, ini artis dari Jakarta ya ke Kalimantan Timur. Nah, ini harga tiketnya ya sekian 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 lah. Intinya mendatangkan Rosa ya. Jadi anak kuliahan mendatangkan Rosa. Lalu kita geser ke Poltekkes Kaltim. Ini PDN Poltekkes Kaltim ini berarti Poltekkes yang pusat ya di Samarinda. Ini juga mengadakan event-event sejenis dan ya ada apa namanya? Malam puncaknya mengadakan konser pula yang mengundang Feby Putri lah. Ini saya juga baru tahu. Ini adalah penyanyi YouTube ya, cover dan ternyata punya lagu ya. Kalau nggak salah judulnya Halu sama Runtuh kalau nggak salah ya. Itu yang terkenal. Intinya mengadakan pensi juga, pentas seni dan ada guest starnya adalah Feby Putri. Lalu geser ke Poltekkes Balikpapan, tidak mau kalah juga mengadakan acara. Ya ini adalah cabangnya ya. Jadi cabangnya Poltekkes yang di Samarinda. Lalu ada kalau ini mungkin artis-artis lokal ya. Intinya mereka juga ngadain acara. Geser ke ya ini bukan dari skala kampus atau sekolah. Ini yang ngadain Pemkot Balikpapan dan skala apa nih organizer Nusantara Fest Balikpapan. Mengundang Kenjen Band atau Kangen Band Babang Tampan katanya konser perdana di kota Balikpapan yang akan diadakan tanggal 16 Juli. Tiketnya harganya kalau nggak salah paling murah 170.000. Ah ya benar. Jadi ini Kangen Band akan ke Balikpapan. Nah ini mulai rame nih ya konser-konser dan band-band yang sudah mungkin selama kurang lebih 2 tahun kemarin kebanyakan konser virtual akhirnya bisa menyapa penontonnya secara langsung kembali. Dan ini juga sempat jadi buah bibir di kalangan teman-teman saya sama guru ada Budi Doremi yang akan datang ke Balikpapan tanggal 17 Juni. Oh, kurang lebih sebulan lebih awal dibanding Kangen Band tadi ya. Oke, melukis senja, mana suaranya? Jadi ada Budi Doremi tanggal 17 Juni, tiketnya kurang lebih harganya 100 ribu, terus ada yang 125 sampai 225.000. Ini Pantai BSP ini juga lagi ngehit sampai kalau nggak salah masuk FYP di sosial media TikTok atau di mana gitu. Pokoknya FYP. Intinya ada beberapa konser acara yang istilahnya selama kurang lebih 2 tahun kemarin banyak digelar hanya secara online dan kurang apa ya istilahnya kurang bisa dinikmati ya karena namanya konser kan enaknya ketemu langsung joget-joget. Nah, meregangkan otot dan sebagainya. Oke. Baik, pada konten kali ini tidak akan mereview event tapi nah,
apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah saya ingin membagikan tips and trick, atau mungkin apa aja sih hal-hal yang disiapkan sebelum membuat sebuah acara, supaya acara tersebut itu paling enggak wow, atau paling enggak berhasil lah, menurut standar patokan normalnya itu berhasil. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, balik lagi ke disclaimer di depan tadi, ini bukan patokan resmi atau standar baku, ini hanya berbagi pengalaman dan bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak. Yang jelas saya menyesuaikan dengan pengalaman saya selama kurang lebih masa kuliah dan masa sekolah, juga pernah membuat acara dan istilahnya menghandle event, dan mungkin setidaknya saya berharap pengalaman saya itu berharga dan dapat saya bagikan. Oke, jadi yang pertama kali adalah apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat event. Pasti yang utama harusnya itu adalah konsep atau esensi. Ini paling dasar. Karena bisa jadi acara itu berawal semuanya dari konsep atau esensi. Esensi itu kayak apa sih tujuannya bikin acara? Kenapa sih kok acara ini harus ada? Kenapa harus membuat acara seperti A, seperti B, seperti C? Nah, itu adalah esensi yang harusnya dicari dan dipahami oleh semua pembuat acara. Misalkan contoh, klorin ITK. Kenapa kok harus ada acara klorin? Mungkin ya, tujuannya adalah mempromosikan jurusannya. Dengan cara apa? Ya membuat event. Event apa? Ya tentang teknik kimia lah, kan tadi kan teknik kimia ITK ya. Tapi bagaimana caranya mempopulerkan teknik kimia? Ya kita tambahkan konser. Siapa nih? Nah, Rosa kayak mungkin yang lebih available, yang mungkin secara hitung-hitungan oke. Nah, kayaknya barulah konsep itu setelah kejawab semua, barulah gerak ke selanjutnya gitu kan. Tapi kalau konsep itu nggak kejawab lah, ini biasanya nanti menyulitkan hal-hal berikutnya. Misalkan kenapa sih kok kamu harus bikin acara konser gitu kan? Nggak tahu, yang penting bikin aja. Lah itu susah. Kenapa? Karena nanti, oh berarti kamu udah kepikir mau ngundang siapa? Ya pasti nggak bakal bingung karena nggak ada patokan awalnya. Coba kalau patokannya misalkan, oh anak Balikpapan ini rata-rata suka hip hop, misalkan. Berarti yang cocok siapa nih artis hip hop? Atau kebanyakan juga masih suka dangdut kok? Ya sudah, undang aja orkes-orkes dangdut kayak gitu kan. Nah, dari awal seperti itu harus udah kebentuk. Acara apapun ya, nggak cuma konser. Mau acara olimpiade, misalkan olimpiade tentang matematika. Kenapa kok harus ada olimpiade matematika? Oh, tujuannya untuk mengetes seberapa pemahaman masyarakat siswa-siswi tentang matematika di era sekarang. Apalagi pandemi mungkin belajarnya agak kurang. Apakah kualitas matematikanya juga ikut berkurang atau seperti apa lah? Itu ada esensi yang harus dipenuhi. Jadi yang paling dasar adalah konsep atau esensi, atau tujuan atau latar belakang. Kenapa kok harus ada event? Kenapa kok harus membuat hal tersebut ada? Karena kalau itu udah kejawab, insya Allah enak ke depannya. Oke ya, barulah setelah kebentuk itu, nah barulah kita susun nih kepanitiaan atau tim. Oke, ini juga menyesuaikan juga. Ada yang butuh tim banyak, ada yang butuh cuma sekian aja tapi sudah cukup kuat gitu, untuk apa namanya sudah menghandle seluruhnya. Misalkan kalau konser jelas butuh banyak orang ya, ada bagian panggung, bagian bintang tamu, bagian penonton, mungkin bagian makanan dan minuman, keamanan dan sebagainya. Tapi ada juga acara itu yang sebenarnya nggak butuh banyak-banyak orang. Misalkan cuma acara tahlilan gitu kan, di rumah cuma ya keluarga aja tuh tahlilan atau acara-acara kecil lah, acara-acara yang sifatnya ya main-main gitu kan, apa namanya yang esensinya cuma sekedar hiburan di level yang biasa aja, nggak usah lebih-lebih ya. Nah, ini kepanitiaan ini penting. Kenapa? Karena seyogyanya pembuatan sebuah acara itu biasanya dilakukan oleh panitia yang bersifat saling mendukung dan saling mensuplai ya. Jadi tidak ada, atau mungkin nggak tahu ini ada apa enggak ya, acara yang dibuat cuma satu orang doang, ini kayaknya mustahil ya. Atau mungkin nggak tahu apakah memang dulu pernah ada satu orang menghandle satu acara dan itu dia semua yang handle. Ini agak mustahil ya, nggak tahu, saya belum nemu contohnya ini. Minimal 2-3 orang.
Contoh nyata ya, aku membuat acara pemutaran film. Ini karena memang basicku kebetulan di bidang perfilman, sering mutar film. Itu aku pernah kerja sendiri sih. Cuma aku tetap butuh satu orang untuk membuat poster, untuk membuat publikasi. Kenapa? Aku nggak jago desain poster, eh, dan aku butuh itu. Tapi aku juga pernah sendirian desain poster sendiri, dan akhirnya secara desainnya agak kacau ya. Tapi tetap butuh orang ketika hari H butuh bantuan, entah mempersiapkan alat pemutarannya, entah jagain tamu, entah apapun. Intinya sebuah acara itu selalu biasanya membutuhkan lebih dari satu orang untuk berjalannya acara tersebut itu kan. Kenapa? Karena kalau cuma seorang itu benar-benar nanti dia kerja satu, ada pekerjaannya yang terbengkalai kalau tidak ada orang yang menghandle atau diberi wewenang job tersebut. Jadi bentuklah panitia secukupnya menyesuaikan kebutuhan skala dari kegiatan atau acara tersebut itu kan. Dan ini juga panitia ini juga menyesuaikan kegiatannya apa. Contoh yang terbaru kemarin aku baru aja ditunjuk jadi koordinator acara kegiatan champion camp, kegiatan kemah gitu kan di sekolah. Jadi koordinator acara. Berarti kan ada sub bidang acara lah. Champion camp ini isinya apa aja panitiannya? Ada ketua, jelas ya, pemimpin utama. Tugasnya apa aja? Ya ngurusi semuanya, hampir semuanya ya. Ada sekretaris yang bantu ketua urusan mungkin administrasi. Ada bendahara yang ngurusi keuangan. Terus nah aku koordinator acara yang core-nya, intinya acaranya ada apa aja nih? Konten-konten acaranya apa aja nih? Lalu ada perlengkapan, butuh peralatan apa aja nih? Lalu ada publikasi, pubdekdok, banyak publikasi, dekorasi, dokumentasi terus desain, biasanya desain. Terus ada konsumsi, ini panitia konsumsi, terus peserta konsumsi gimana? Sampai ke sekretariatan untuk data dan keamanan, karena malam-malam ngecamp itu butuh keamanan. eh dan semua apalagi ya, kesehatan kalau ada yang tiba-tiba sakit, terus ya pokoknya menyesuaikan. Nanti di acara yang lain mungkin bisa jadi berbeda, tidak ada si atau mungkin namanya lain. Misalkan aku pernah juga ada lomba 17-an itu kan. Nah, si acara akhirnya ada si yang lain, ada lomba tertentu, lomba A, lomba B, lomba C dan sebagainya gitu kan. Dan tapi paling mendasar biasanya sebuah panitia itu selalu ada inti ya, yang paling inti adalah ketua, wakil kalau diperlukan, sekretaris, bendahara, lalu ada koordinator acara ya karena acaranya itu atau yaitu yang main utamanya, lalu ada penunjangnya yaitu adalah perlengkapan sarana prasarana, publikasi, terus mungkin kalau ada panggungnya berarti dekorasi, terus dokumentasi untuk kegiatan supaya bagus, dan biasa dokumentasi yang paling akhir juga paling bekerja paling akhir karena dia harus menyelesaikan highlight atau video video untuk apa dokumentasi yang bagus. Lalu ada konsumsi mungkin yang kalau butuh makanan untuk panitia atau peserta. Kadang kalau nggak menyediakan makanan ya berarti mungkin konsumsi tidak ada. Terus mungkin kesehatannya juga kadang ada kadang enggak. Kalau acaranya besar banget pasti ada karena jaga-jaga ada yang tawuran atau jatuh kecelakaan pasti ke kesehatan gitu kan. Lalu apa lagi ya? Ya pokoknya itulah. Ya intinya biasanya itu sih untuk kepanitiaan. Dan sisanya akan menyesuaikan. Misalkan kalau kegiatannya itu diklat, pendidikan dan latihan, pasti butuh orang-orang untuk menghandle kelompok. Berarti ada pendamping kelompok. Lah itu masuk si yang mana gitu kan. Nah, lalu ada misalkan bagian pengkaderan atau ospek itu pasti ada, mungkin biasanya dulu ada yang bagian kejam-kejam itu berarti ada si bagian evaluasi, dulu namanya OE, kalau aku waktu ospek di kampus namanya OE, observer dan evaluator. Jadi menyesuaikan. Oh ada juga kadang keamanan dan perizinan digabung karena mungkin kalau acara besar konser itu kan butuh izin keramaian, terus mungkin izin satgas covid, berarti harus ada orang-orang perizinan yang sekalian keamanan karena mungkin menjaga misalkan ada mereka nggak kuat nih menghandle, mereka harus koordinasi dengan kepolisian atau ke bidang satpam setempat atau mungkin hansip setempat. Nah itu uh, ya biasanya bergabung ya, ada juga yang dipisah juga. Terus mungkin oh ya yang lupa lupa sponsorship ini kadang ada kadang enggak, tapi kalau acara besar biasanya ada karena sponsorship ini membantu pendanaan atau juga dinama yang lainnya adalah danus, dana dan usaha. Nah ini biasanya adalah bagaimana caranya mengolah
dana. Misalkan sebuah acara itu sudah dianggarkan tahunan, berarti sudah pasti didanai. Tapi ada juga acara yang nekat, modalnya cuma kemampuan berpikir, kemampuan membuat skill untuk berani membuat acara, dan bagaimana dia mengolah dari 0 rupiah atau nggak punya modal apapun menjadi sesuatu yang wow. Ya balik lagi ke konsep yang nomor satu tadi. Intinya kalau konsepnya bagus, insya Allah akan mengundang banyak pihak untuk turut membantu melaksanakan dan mensukseskan acara tersebut. Nah, ini ada beberapa tadi ya, jadi kepanitiaan ada seperti itu ya. Jadi atau mungkin ada kewirausahaan. Jadi kalau acara bazar ada si kewirausahaan untuk mengatur stand-stand bazar-bazar tersebut, misalkan seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang dekorasi dipisah karena acaranya ini sangat berat di dekornya, jadi dekornya sendiri, publikasi sendiri gitu kan. Nah, intinya menyesuaikan kebutuhan acara tersebut. Oke, itu saja mungkin dua hal dulu ya. Mungkin kalau ini rame ada komentar atau mungkin nanti dilanjut aja ke part-part berikutnya. Hal-hal apa saja sih yang diperlukan atau dipersiapkan untuk membuat sebuah acara supaya acara tersebut lancar dan sukses. Oke, mungkin kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you di next content. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman. Siapa tahu banyak yang ingin mendapatkan berbagai pengalaman dengan saya, dan bisa jadi kalian juga bisa jadi membagikan pengalaman terkait keorganisasian, terkait kepanitiaan, dan terkait event-event atau acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.